Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang Bapak cintai dan banggakan? Semoga kalian selalu berada di dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran SKI, yaitu tentang peristiwa hijrah ke Habasyah. Sebelum kita mengulas inti pelajarannya, marilah kita pelajari terlebih dahulu apa itu pengertian hijrah. Hijrah dalam bahasa Arab bisa disebut juga meninggalkan, atau juga bisa menjauhkan dari sesuatu, atau juga bisa berpindah. Namun hijrah di sini adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, karena tempat yang sebelumnya dirasa sudah tidak aman lagi, sehingga berpindahlah ke tempat yang lebih aman, yaitu dari kota Mekah menuju ke negeri Habasyah. Kemudian, apa alasan Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah? Karena Nabi Muhammad melihat kaum muslimin mendapatkan tekanan yang sangat kejam dari kaum kafir Quraisy, yaitu berupa penganiayaan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin oleh kaum kafir Quraisy. Nah, dari situlah Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah, di mana di negeri Habasyah itu penduduknya dan rajanya memeluk agama Nasrani atau Kristen. Namun rajanya adalah raja yang adil dan bijaksana, sehingga kaum muslimin akan aman di negeri Habasyah. Kejadian tersebut yaitu terjadi pada tahun kelima kenabian, 5 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, tepatnya pada bulan Rajab. Nah, rombongan ini dipimpin oleh Utsman bin Affan. Jadi ada 14 orang yang akan berhijrah ke Habasyah itu, yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan. 14 orang ini diantaranya adalah 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Nah, ke-14 orang ini yang akan melakukan perjalanan hijrah. Mereka berangkat jalan kaki pada waktu malam secara diam-diam keluar dari Mekah menuju pantai, tepatnya di pelabuhan Suaibah. Pada malam hari itu ternyata ada 2 kapal atau perahu yang akan menuju atau melewati Laut Merah untuk menuju ke benua Afrika, yaitu tepatnya di negeri Habasyah. Lalu mereka ikut dengan kapal tersebut dan tibalah di negeri Habasyah, disambut dengan baik oleh rakyat dan raja Habasyah. Kemudian mereka menetap dengan damai di sana, diperlakukan dengan baik di sana selama kurang lebih 3 bulan. Nah, kemudian mereka mendengar kabar bahwa di Mekah itu kaum kafir Quraisy sudah memeluk agama Islam, bahwa Islam sudah menguasai Mekah. Kembalilah orang yang ke-14 orang itu ke Mekah karena mendengar kabar tersebut. Setelah sampai di Mekah, ternyata kabar tersebut adalah bohong. Justru kekejaman kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi terhadap kaum muslimin, karena dari hari ke hari kaum muslimin semakin hari semakin banyak pengikutnya. Nah, dari sanalah terjadi hijrah tahap kedua ke Habasyah. Kemudian Nabi memerintahkan kembali kepada kaum muslimin untuk hijrah kembali ke Habasyah, yaitu lebih banyak dari sebelumnya, yaitu berjumlah 101 orang, 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Nah, sekarang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, yaitu sepupunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka keluar dari Mekah seperti biasanya, diam-diam pada malam hari. Setelah itu kemudian mereka tiba di Habasyah, mereka disambut lagi oleh penduduk dan Raja Najasyi dengan terbuka, dan mereka diam di negeri tersebut. Namun kabar hijrahnya
101 orang tersebut terdengar oleh kaum kafir Quraisy, sehingga kaum kafir Quraisy marah dan mengirimkan 2 orang utusannya yang bernama Amr bin As dan Abdullah bin Abi Robi'ah. Mereka datang ke negeri Habasyah dengan membawa hadiah agar Raja Najasyi dan para petinggi kerajaan untuk mengusir umat Islam dari negerinya. Namun Raja Najasyi tidak tergiur oleh hadiah dan bujukan dari kedua orang tersebut. Akhirnya dipanggillah utusan atau pemimpin dari kaum muslimin itu yang hijrah ke Habasyah, yaitu Ja'far. Dipanggil, kemudian ditanyakan, agama apa yang membuat kalian meninggalkan masyarakatmu, ya, meninggalkan kota Mekah sehingga kalian berada di sini? Kemudian Ja'far menjawab, dulu kami adalah masyarakat yang bodoh, yang menyembah berhala, memakan bangkai, kemudian memutuskan tali persaudaraan dan kelakuan-kelakuan buruk yang lainnya. Sehingga datanglah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran kebenaran dengan sifat-sifat yang mulianya, menyuruh kita semua untuk meninggalkan keburukan tersebut, dengan menyuruh kita zakat, sholat, menyembah hanya kepada Allah dan hal-hal baik lainnya. Dari situlah masyarakat kami, yaitu kaum kafir Quraisy, menentang kami untuk menghasutnya keluar dari Islam, sehingga kami berhijrah kemari, yaitu memilih tempat ini sebagai tempat hijrah kami, karena di sini adalah rajanya sangat bijaksana dan juga sangat adil. Setelah itu kemudian Raja Najasyi bertanya kembali, adakah ajaran agama Tuhan yang bisa dibacakan? Kemudian Ja'far membacakan surah Maryam, sehingga Raja Najasyi kaget dan para petinggi yang lainnya kaget. Ternyata agama Islam membenarkan ajaran Injil, yaitu tentang Nabi Isa putra Maryam. Setelah itu kemudian Raja Najasyi mulai percaya terhadap kaum muslim, terhadap ajaran agama Islam, sehingga 2 orang utusan kaum kafir Quraisy disuruh untuk keluar dari istana. Namun Amr bin As dan Abdullah bin Abi Robi'ah ini tidak menyerah sampai di situ. Mereka kembali lagi dan mengatakan bahwa Islam itu sudah melecehkan Nabi Isa. Kemudian dijawab lagi oleh Ja'far bahwa Islam tidaklah melecehkan Isa. Justru Islam membenarkan tentang Isa, bahwa Isa itu adalah hamba Allah, putra Maryam yang ditiupkan ruhnya ke dalam rahim Maryam. Kemudian disitulah Raja Najasyi mengatakan, demi Allah, bahwa ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar. Itulah bukti bahwa Raja Najasyi telah mengatakan keislamannya atau memeluk Islam. Setelah itu kedua orang utusan kaum kafir Quraisy itu disuruh kembali lagi ke Mekah dengan tangan hampa dan hati yang kesal karena Raja Najasyi masuk Islam dan malah melindungi kaum muslimin di negeri Habasyah. Itulah akhir dari hijrah ke Habasyah, tahap pertama dan tahap kedua. Sekian dari Bapak penjelasan yang singkat tentang peristiwa hijrah tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.